حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu penjelasan tentang faedah dari usulul fiqh. Di antara faedahnya apa? Indaki Abu Mujahid. Yaitu tercapainya kemampuan untuk mampu beristinbat, mampu mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada di atas landasan yang selamat. Siapa di antara ulama yang pertama kali mencetuskan pembahasan usulul fiqh digarang yang mengarang dalam satu kitab dari ulama yang pertama kali mengarang kitab tersendiri yang membahas usul fiqh? Imam Asy-Syafi'i. Namanya, nama Imam Asy-Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Kitab beliau tersebut namanya Ar-Risalah. Tayyib. Dan telah diceritakan kemarin bahwasanya penulisan kitab ini berdasarkan permintaan seorang imam juga. Siapa itu? Abu Muhammad Al-Hafidz Abdurrahman Ibnu Mahdi. Tayyib, Abdurrahman Ibnu Mahdi meminta kepada Imam Asy-Syafi'i yang saat itu masih muda agar dituliskan suatu kitab yang membahas tentang nasikh dan mansukh dan khusus serta yang lainnya. Apa di antara hal yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Mahdi ketika dikirim kepada beliau kitab karangan Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah tersebut? Apa subhanallah? Dia takjub dengan kitab tadi dan sampai-sampai mengatakan, "Ma usalli salatan illa wa ana ad'u li Syafi'i fiha." Tidaklah salat satu salat pun kecuali aku berdoa untuk Syafi'i dalam salat tersebut. Ya, mendoakan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-ahkam. Yang dimaksud di sini tentunya adalah al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Karena telah kita lewati bahwasanya pembahasan usulul fiqh berhubungan dengan hukum-hukum syar'i, tidak berhubungan dengan hukum-hukum aqli atau adi, ya. Ahkam adiyah ini tidak berhubungan dengan hukum adat
atau berhubungan dengan hukum akidah, tidak. Yakni al-ahkamu syar'iyyah al-amaliyah, yang berhubungan dengan amalan. Qala rahimahullah, al-ahkam jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'. Al-ahkam adalah bentuk jamak dari hukum, yang hukum ini secara bahasa maknanya al-qada'. Al-qada' yaitu menetapkan. Oleh karena itulah seorang hakim dinamakan apa? Qadhi. Yang menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Dan ini salah satu dari makna hukum, ikhwanillah. Karena di sana hukum juga memiliki makna yang lain. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan satu makna saja yang menurut beliau paling dekat dengan makna hukum secara istilah. Di antara makna hukum yang lain yaitu al-man'u li-islah, yaitu menahan untuk perbaikan. Yang penting dalam masalah ini kita mengetahui makna yang akan disebutkan di bawahnya wastilahan, yaitu makna secara istilah. Apa makna hukum secara istilah? Usulul fiqh maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqi bi af'alil mukallafin. Min talabin aw takhyirin aw wad'in. Hukum secara istilah adalah maqtadahu khitabu syar'i, apa-apa yang merupakan konsekuensi dari khitab syar'i. Yang dimaksud dengan iqtadahu khitab syar'i yakni yang ditunjukkan oleh khitab syar'i, baik itu berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf ini ikhwanillah adalah semua yang dia menyandang pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Min talabin aw takhyirin aw wad'in, yang berupa tolak, permintaan, yaitu perintah atau larangan, aw takhyirin atau pilihan, diberi pilihan melakukan atau tidak melakukan, aw wad'in atau berupa wad', yang nanti akan diterangkan makna wad' di sini ikhwanillah, yaitu apa-apa yang diletakkan untuk menghukumi suatu amalan orang. Ini namanya wad'. Hukum yang diletakkan untuk menetapkan ya amalan pelaku ini bagaimana, apakah sah atau tidak, apakah ya mempunyai dampak atau tidak. Dengan penjelasan Ibnu Utsaimin di bawahnya akan gamblang bagi kita ikhwanillah makna istilah ini, karena kalau belum dijabarkan mungkin terasa rumit. Dan demikianlah yang namanya istilah. Karena seorang ingin membuat definisi, dipersyaratkan harus jami' dan mani'. Jami' mencakup semua anggota-anggotanya, dan mani'
ya menahan dari semua hal yang tidak masuk dalam cakupan. Jadi kesimpulan dari makna hukum secara istilah yaitu semua hal yang ditunjukkan oleh khitab syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik itu berupa permintaan atau pilihan atau ya hukum atas perbuatan yang dilakukan orang. Sekarang fal muradu bi qaulina khitab syar'i al-kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan perkataan kami khitab syar'i yaitu al-kitab dan sunnah. Nah ini jelas berarti makna khitab syar'i ini apa? Kitab dan sunnah. Wal muradu bi qaulina al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim. Yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, yaitu semua hal yang berhubungan dengan amalan-amalan mereka, sawa'un kanat qaulan am fi'lan ijadan aw tarkan. Ijadan am tarkan, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, baik itu berbentuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Jadi makna al-muta'alliq bi af'alil mukallafin afanillah intinya pokoknya hukum ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Ya, perbuatan mukallaf itu bisa berupa perkataan atau ya perbuatan amalan selain lisan ini, anggota badan, tangan, kaki dan seterusnya. Masuk juga dalam cakupan ini ya karena perbuatan terbagi jadi dua, melakukan atau tidak melakukan. Ini juga dihukum, yaitu diberi hukum ikhwanillah. Makna ijaz dan amtarkan maksudnya dia mewujudkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad, maka keluar dengan batasan ini apa-apa yang berhubungan dengan i'tiqad. Fala yusamma hukman bihadzal istilah. I'tiqad tidaklah dinamakan hukum berdasarkan istilah usulul fiqh. Walaupun bagi istilah selain usulul fiqh yang berhubungan dengan akidah dihukumi afanillah, masuk dalam kategori hukum. Tapi dalam pembahasan usulul fiqh tidak. Ya, karena usulul fiqh tidak berhubungan dengan permasalahan i'tiqad. Paham? Tapi berhubungan dengan amalan-amalan yang muncul dari mukallaf, perkataan ataupun perbuatan. Sekarang siapa itu mukallaf? Wal muradu bi qaulina al mukallafin ma min sya'nihim at-taklif. Al-mukallafin yang orang-orang yang dibebani itu maksudnya siapa? Yaitu siapa saja yang ya dia itu terkena pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah atau larangan, yaitu seorang al-muslim al-baligh al-aqil. Ini mukallaf yaitu seorang yang muslim yang baligh dan berakal. Fala yashmalus saghira wal majnun, maka tidak berhubungan dengan ya tidak mencakup anak-anak kecil dan orang-orang gila. Ini tidak terkena hukum pada perbuatan mereka dari sisi ya perintah atau larangan. Yang namanya orang gila ikhwanillah ya tidak terkena kewajiban. Baik. Wal muradu bi qaulina min talabin al-amru wan nahyu,
Yang dimaksud dengan perkataan kami min talaq yaitu perintah dan larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah, baik itu dilihat dari sisi al-ilzam wajib atau dari sisi keutamaan. Yang namanya perintah wanifila ada perintah yang wajib, ada perintah yang afdaliyah diutamakan. Tidak wajib tapi utamanya dia melakukan. Demikian pula larangan, ada yang ilzam yaitu wajib dia meninggalkan, ada yang afdaliyah dia lebih utama untuk meninggalkan. Ini makna kalimat Syekh rahimahullah. Wal muradu biqaulina au takhyirin al-mubah, atau berupa pilihan yang dimaksud adalah perkara yang mubah. Tayyib. Wal muradu biqaulina au wad'in, atau wada' yang tadi dijelaskan yaitu apa-apa yang diletakkan untuk menghukumi amalan seseorang yang beramal. Sehingga awalin maknanya as-sahih wal fasid, yaitu amalan itu benar ataukah amalan itu rusak, apakah amalan itu sah ataukah amalan itu batal. Wa nahwihima, dan yang semisalnya, mimma wada'ahu syari'u min alamatin wa awsafin linukhudin wal ilqa, dan yang semisalnya dari hukum-hukum yang telah diletakkan oleh pembuat syariat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa tanda-tanda atau sifat-sifat linnufudhi wal ilqa, untuk meneruskan hukum itu dianggapnya sebagai hukum yang sah ataukah dihapus, yaitu dihukumi batal. Ini penjelasan tentang makna hukum secara istilah ikhwanifillah yang akan kita pahami nanti dengan pembagian dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam pembagian hukum syar'i. Namun kesimpulan dari penjelasan yang lumayan rumit ini, ya, bahwasanya hukum intinya ikhwanifillah yaitu ya segala sesuatu yang merupakan hal yang ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari Alkitab maupun As-Sunnah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Jadi yang dihukumi adalah perbuatan mukallaf dan berhubungan dengan dalil. Jadi dalil-dalil yang ada ini menunjukkan apa ketika dihubungkan dengan perbuatan para mukallaf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini khitab syara', dalil dari Al-Qur'an, namanya khitab asy-syar'i. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Kenapa? Karena Allah perintahkan mereka. Ya, berarti ini masuk kategori tolak, perintah. Perintahnya masuk kategori ilzam, yaitu perintah yang wajib. Nah, al-takhyir, perintah yang berupa pilihan, misalnya perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah. Seorang boleh memilih apakah melakukan atau tidak melakukan. Dan dua hal ini, tolak dan takhyir, ikhwanillah, masuk dalam kategori ya hukum-hukum taklifiyah. Sedangkan wad'in ini hukum tersendiri yang dikatakan oleh ulama usulul fiqh sebagai hukum wad'i. Untuk lebih ya mempermudah agar nyambung, kita masuk sedikit ke aqsamul ahkam syar'iyyah. Macam-macam hukum-hukum syar'i. Sekilas dari pengertian pengarang tadi kita sudah bisa meraba bahwasanya hukum syar'i itu ada beberapa macam. Dan dibagi secara umum dikatakan oleh Syekh
tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain. Hukum-hukum syar'i itu terbagi menjadi dua bagian. Taklifiyah wa wad'iyah. Hukum-hukum taklifiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum-hukum wad'iyah, yang insyaallah nanti akan dijelaskan masing-masingnya. Fat-taklifiyah khamsah, hukum-hukum taklifiyah yang berhubungan dengan amalan-amalan para mukallaf. Itu khamsah, ada 5. Hukum-hukum taklifiyah itu ada 5. Al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah. Ini namanya hukum taklifi. Wajib, mandub yakni sunnah atau disebut juga dengan mustahab, sama. Yang mandub sunnah, mustahab atau tatawwu. Ini semuanya sama untuk satu makna yang sama, yaitu suatu hal yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, muharram. Ini lawan dari wajib. Kalau muharram dia harus ditinggalkan apabila dia melakukannya berdosa. Wal makruh ini ya merupakan lawan dari mandub. Dalam artian makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dia mendapatkan pahala, namun bila dikerjakan tidak mengapa. Sedangkan al-mubah ini yang disebutkan dalam pengertian tadi takhyir, pilihan. Mubah manifila secara zatnya boleh memilih antara melakukan dan tidak melakukan dan sama. Ya, antara melakukan dan tidak melakukan sama. Ini dari sisi zatnya. Namun nanti akan kita ketahui dari sisi tujuan, terkadang mubah bisa menjadi suatu perkara yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dikaitkan dengan tujuannya. Namun dari sisi asalnya mubah itu adalah sesuatu yang seseorang antara melakukan dan tidak melakukan ini sama. Dan insyaallah ta'ala masing-masing dari perincian makna wajib, makna mandub serta contoh-contohnya akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Namun di sini yang perlu ditekankan yaitu pengertian hukum itu apa dan pembagiannya secara global. Taklifi tadi ikhwanifillah sudah kita ketahui 5. Sedangkan wad'i itu apa? Yang ini terkadang memang hukum wad'iyah ikhwanifillah, ahkam wad'iyah ini banyak yang memahaminya masih kerepotan. Baik, ahkam wad'iyah. Adapun hukum taklifiyah ini mudah sekali, karena sering kita lewati hukum-hukum yang 5, wajib, mustahab, haram, makruh dan mubah. Sedangkan hukum-hukum wad'iyah ya, yaitu hukum yang diletakkan oleh pembuat syariat yang berupa tanda-tanda. Tayyib, berupa tanda-tanda untuk menunjukkan tetapnya suatu perkara atau tertolaknya. Maka ini berhubungan dengan apa? Perbuatan yang dilakukan. Bedakan sisi ya arah tujuannya ikhwanillah. Kalau hukum-hukum taklifi ini berhubungan dengan apa? Tadi, apakah perbuatan ini haram, apakah perbuatan ini wajib, apakah perbuatan ini sunnah, ini hukum taklifi namanya. Adapun hukum wad'i ini berhubungan dengan amalan yang dilakukan. Misalnya seorang sholat ya tanpa wudu, maka hukumnya apa? Tidak sah. Tidak sah sholatnya. Nah, tidak sah ini namanya hukum wad'i, yaitu hukum yang diletakkan oleh syariat ya sebagai
tanda-tanda untuk menetapkan suatu hal atau meniadakannya. Oh, ternyata di sini ditiadakan keabsahannya. Salatnya tidak sah. Dan nanti akan kita ketahui bedanya antara hukum wad'i dan hukum taklifi. Bahwasanya hukum wad'i ikhwani fillah tidak berhubungan dengan mukallaf. Contohnya misalnya nanti ketika seorang anak atau seorang yang gila merusakkan kaca tetangga misalnya. Secara hukum taklifi anak ini tidak berdosa. Karena dia bukan mukallaf, ya kan? Anak kecil memecahkan kaca tetangga, enggak dosa. Tapi bukan berarti kemudian orang tua sudah ya nyuwun ngapunten Pak. Santai saja, enggak dosa anak. Enggak. Secara hukum wad'i ya dia wajib untuk mengganti yang namanya ya ganti rugi, ini wajib. Walaupun yang merusakkan orang gila, walinya wajib ganti rugi. Ini kembali kepada hukum wad'i. Kembali kepada hukum wad'i. Yang insyaallah ta'ala nanti kalau sudah masuk dalam pembahasan hukum wad'i akan semakin jelas. Cuman saya ingin memberikan gambaran saja perbedaan dua hukum-hukum tersebut. Hukum taklifi insyaallah jelas dan besok akan kita perinci. Sedangkan hukum wad'i tadi yaitu suatu hukum yang diletakkan oleh syariat ini ya pada amalan yang dilakukan oleh seseorang. Hukumnya bagaimana? Apakah amalan itu sah ataukah amalan itu batal? Ya. Dan seterusnya. Demikian pula dalam suatu akad, apakah akad itu sah ataukah akad itu batal? Ini berhubungan dengan hukum wad'i namanya. Sehingga hukum wad'i ini pun banyak. Karena ini ibarat dari sebab-sebab atau syarat-syarat atau ya penghalang-penghalang, kemudian berupa kesahihan, kerusakan, kebatalan suatu perkara dan seterusnya. Dan memang memahami hukum wad'i ini ya butuh lebih cermat lagi daripada memahami hukum taklifi. Baik, barakallahu fiikum.